Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, pemilik kanal YouTube Edukasi Anak Indonesia. Telah lama kita tidak bersua karena beberapa aktivitas dan kesibukan saya di luar pekerjaan saya sebagai kepala sekolah. Jadi ada beberapa jabatan juga yang saya sandang, sehingga sangat menyita waktu dari saya untuk membuat konten-konten edukasi yang berhubungan dengan budaya, kesenian, tradisi maupun sejarah Sumeneb. Kalau tempo hari saya menjelaskan tentang babat Pulau Madura, kemudian menjelaskan tentang asal-muasal sejarah Kabupaten Sumeneb, dari namanya, ditinjau dari namanya, kemudian dari hari lahir Kabupaten Sumeneb. Nah, kali ini saya akan membahas raja-raja yang memerintah di Kabupaten Sumeneb atau di Keraton Sumeneb. Seperti telah kita ketahui bahwa raja pertama yang memerintah Kabupaten Sumeneb yaitu Arya Wiraraja atau Banyak Wide. Ini adalah sebagai raja pertama, di mana pelantikannya telah dibahas oleh saya sebelumnya, yaitu pada tanggal 31 Oktober 1269 dilantik atau dinobatkan khusus oleh Raja Kertanegara, Raja Singosari waktu itu. Nah, Banyak Wide atau Arya Wiraraja ini memerintah dari tahun 1269 Masehi sampai tahun 1292. Arya Wiraraja ini berasal dari Desa Nangkah, Jawa Timur, dan beliau adalah pakar dan ahli dalam bidang strategi. Jadi telah kita ketahui bersama, jadi beliau adalah kingmaker atas berdirinya kerajaan Majapahit. Jadi jasa beliau yang pertama yaitu bersama Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Telah kita ketahui dalam ceritanya bahwa pada waktu Raja Kertanagara ekspansi memperluas wilayah kerajaannya, jadi semua pasukannya dikerahkan untuk keluar, sehingga di keraton, di kota raja pada waktu itu hampir kosong. Nah, Jayakatwang yang merupakan besan dari beliau itu menyerbu Singosari, sehingga kemudian Prabu Kertanagara gugur dalam pertempuran tersebut. Nah, kebetulan Raden Wijaya ikut keluar, tidak ada di Kutaraja. Nah, setelah itu Singosari dikuasai oleh Prabu Jayakatwang. Kemudian karena Singasari sudah dikuasai Jayakatwang dan Prabu Kertanegara sudah gugur, maka Raden Wijaya menemui Arya Wiraraja atau Banyak Wide sebagai adipati
atau Adipati Madura atau Raja Sumenep yang pertama. Kemudian oleh Arya Wiraraja disuruh untuk pura-pura menyerahkan diri. Akhirnya Raden Wijaya menyerahkan diri, jadi pura-pura tunduk, patuh, takluk pada Prabu Jakatwang. Nah, kemudian setelah menyerahkan diri, tunduk patuh pada Prabu Jakatwang, kemudian Raden Wijaya diberi tanah, diberikan suatu wilayah tanah, yaitu tanah Tarik. Nah, tanah Tarik atau hutan Tarik, diberi hutan. Jadi Tarik pada waktu itu masih berupa hutan Tarik. Nah, Raden Wijaya diberikan hutan Tarik untuk diolah oleh Raden Wijaya, dihadiahi oleh Prabu Jakatwang. Kemudian hutan Tarik tersebut dibabat oleh Raden Wijaya dengan bantuan para prajurit-prajurit dari Keraton Sumenep, dari anak buah atau patih-patih atau prajurit-prajurit dari Arya Wiraraja. Akhirnya hutan Tarik dibabat. Nah, hutan Tarik inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Jadi itu jasa pertama Banyak Wide atau Prabu Arya Wiraraja adalah ikut atau bersama Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Jasa beliau yang kedua yaitu menghancurkan Tartar. Telah kita ketahui bahwa Raden Kertanegara, Prabu Kertanegara ini sangat berambisi untuk meluaskan ekspansinya. Sementara di Tiongkok, Mongol, yaitu ada kerajaan juga yang juga melebarkan ekspansinya, yaitu Genghis Khan. Nah, Genghis Khan ini kemudian punya putra namanya Kublai Khan. Nah, Kublai Khan inilah yang kemudian berkirim surat kepada Prabu Kertanegara agar raja atau kerajaan Singosari tunduk dan takluk pada Mongol, pada Kublai Khan. Berkirim suratlah Kublai Khan. Nah, sampainya diterima oleh Prabu Kertanegara, dibaca suratnya, apa yang terjadi kemudian ternyata telinga dari utusan Kublai Khan tersebut dipotong dan disuruh pulang dalam keadaan berdarah-darah. Akhirnya murka Kublai Khan atas penghinaan dari Prabu Kertanegara. Maka kemudian Kublai Khan mengirim pasukan untuk menyerbu Singosari. Kirimlah pasukan untuk menyerbu Singosari. Nah, sebelum tentara Kublai Khan atau kita kenal dengan pasukan Tartar tiba di Singosari, maka kerajaan Singosari atau Kertanegara terlebih dahulu diserbu oleh Jakatwang. Sehingga ketika Singosari sudah dikuasai Jakatwang, tentara Tartar datang. Nah, ternyata sudah tidak ada Kertanegara, Prabu Kertanegara. Yang ada adalah Prabu Jayakatwang. Nah, atas taktik Raden Arya Wiraraja Banyak Widi inilah, kemudian pasukan Tartar yang kuatannya luar biasa menyerbu Jayakatwang, Prabu Jayakatwang, sehingga Prabu Jayakatwang juga ikut gugur. Karena Singosari sudah dikuasai oleh Jayakatwang, otomatis Tartar akan menyerang
siapa yang menjadi raja di Singosari. Kebetulan rajanya Jayakatwang, ya diserbulah Jayakatwang, sehingga Jayakatwang atau Prabu Jayakatwang gugur. Nah, setelah Jayakatwang gugur, bertempur hebat dengan Tartar, antara pasukan Tartar dan pasukan Gelang-Gelang, pasukannya Jayakatwang. Tempur, menang Tartar, tapi banyak pasukan yang sudah mati. Banyak pasukan sudah gugur karena bertempur dengan pasukannya Prabu Jayakatwang. Nah, setelah itu kemudian Raden Wijaya atas taktik Prabu Arya Wiraraja, tentara Tartar yang sudah berperang dalam kondisi barusan berperang dengan Jayakatwang, diserbu oleh Majapahit atau Raden Wijaya yang sudah ada di hutan tarik waktu itu. Jadi pasukan Tartar diserbu oleh bantuan prajurit-prajurit dari Keraton Sumenep, berikut juga prajurit-prajurit yang setia pada Raden Wijaya, karena hutan tarik sudah dibabat, sudah berupa pemukiman, lengkap sudah berupa kota raja yaitu Majapahit. Maka diserbulah pasukan Tartar sehingga pasukan Tartar kocar-kacir dan kalah. Inilah jasa dari Arya Wiraraja atau Banyak Wide yang kedua, menghancurkan pasukan Tartar. Nah, pasukan Tartar ini yang kalah, ada yang langsung pulang ke Cina, ke sana, ke leluhurnya. Namun ada juga sebagian yang lari kocar-kacir di perairan atau di pantai-pantai di Kabupaten Sumenep. Sehingga kemudian timbul desa Kirpapas. Jadi pelarian dari pasukan Tartar yang dikejar oleh pasukan Arya Wiraraja dan Raden Wijaya, lari di pinggir-pinggir pantai sampai dia Pastakirpas. Nah, makanya dikasih nama Pinggir Papas. Nah, kemudian ada juga yang di Tungke, itu adalah asal kata dari Kedunga Singke. Yang di pinggir Papas inilah kemudian memberikan ditampung oleh tokoh masyarakat, ya Pujuk Anggosuto. Tapi repot juga apa mata pencahariannya. Nah, kemudian disitulah kemudian Pujuk Anggosuto menerima wangsit sehingga bisa menghasilkan garam. Saya bahas sudah. Jadi itulah dua jasa dari Arya Wiraraja atau Prabu Banyak Wide, yaitu bersama Raden Wijaya mendirikan Majapahit, dan yang kedua menghancurkan pasukan Tartar sehingga kocar-kacir. Nah, keraton dari Prabu Arya Wiraraja ini ada di daerah Batu Putih. Jadi keratonnya ada di Batu Putih waktu itu. Setelah sepuh, kemudian Prabu Arya Wiraraja pindah ke Lumajang. Kemudian keraton Batu Putih atau penerusnya digantikan oleh adiknya, yaitu Arya Bangah, bergelar Arya Wiraraja II. Jadi Arya Wiraraja I itu Banyak Wide, Arya Wiraraja II itu adalah Arya Bangah yang merupakan adik dari Arya Wiraraja I atau adik dari Banyak Wide. Pada zaman Arya Bangah ini atau Arya Wiraraja II ini, keraton di Batu Putih kemudian dipindahkan oleh Arya Wiraraja II ke daerah Banasareh, masuk kecamatan Rubaru, Banasareh.
Jadi Arya Wiraraja II ini atau Arya Bangga ini memerintah antara tahun 1292 sampai tahun 1301. Kemudian setelah Arya Wiraraja II sepuh, beliau punya putra ya namanya Arya Lembu Suranggana Danurwenda. Jadi Arya Wiraraja II atau Arya Bangga ini punya putra namanya Arya Lembu Suranggana Danurwenda. Nah, kemudian sepuh pucuk kerajaan atau pemimpin atau raja waktu itu kemudian digantikan oleh putra dari Arya Bangga ini atau Arya Wiraraja ini diteruskan oleh Arya Lembu Suranggana Danurwenda. Nah, pada zaman Prabu Danurwenda inilah kemudian keraton yang asalnya di Banasareh Rubaru kemudian dipindahkan ke Anyor Tanjung Saronggi, dipindakan oleh beliau. Nah, Arya Lembu Suranggana Danurwenda ini memerintah antara tahun 1301 sampai tahun 1311. Di masa ini menurut tutur pinutur, di masa Raja Danurwenda inilah ada tradisi karapan sapi di daerah Sumeneb. Ini menurut ceritanya. Pernah saya bahas juga di kanal saya, kalau tidak di Apoy Madura, mungkin tentang sejarah atau hikayat dari asal muasal karapan sapi. Jadi ada beberapa versi. Salah satunya bahwa pada zaman Arya Danurwenda inilah jadi tradisi karapan sapi sudah ada di keraton atau di daerah Sumeneb. Jadi itulah dulu 3 raja yang memerintah keraton Sumeneb. Yang pertama adalah Arya Wiraraja atau Banyak Wide, memerintah dari tahun 1269 sampai tahun 1292. Kemudian dilanjutkan oleh saudaranya yaitu Arya Bangga atau Arya Wiraraja II, memerintah dari tahun 1292 sampai tahun 1301. Kerajaan yang pertama terletak di Batu Putih dipindah oleh Arya Bangga ke daerah Banasareh. Kemudian raja yang ketiga, putra dari Arya Bangga sendiri, yaitu Arya Lembu Suranggana Danurwenda, yang memerintah tahun 1301 sampai 1311, dan raja yang semula ada di daerah Banasareh Rubaru kemudian dipindahkan ke Anyor Tanjung Saronggi. Jadi itu saya bahas 3 raja yang memerintah di Keraton Sumeneb. Jadi selanjutnya akan saya bahas raja-raja setelah Arya Lembu Suranggana Danurwenda. Demikian dulu, semoga apa yang saya ketengahkan ini dapat memberikan manfaat, paling tidak memberikan pemahaman pada para generasi muda untuk mengenal para leluhur kita yang membuat kita menjadi bangga bahwa pendahulu kita, moyang kita, yaitu Arya Wiraraja atau Banyak Wide adalah kingmaker dari berdirinya kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Jadi kita mengenal Arya Wiraraja
bukan hanya sebatas terminal Arya Wiraraja atau juga Universitas Wiraraja, tapi Wiraraja yang ada di Keraton Sumenep adalah kingmaker, ahli strategi, ahli siasat, sehingga bisa mengalahkan pasukan Tartar yang sangat hebat, dan berdirilah kerajaan yang bisa mempersatukan Nusantara, yaitu Majapahit. Demikian dulu, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.